Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah kalau semuanya baik. Ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Alisa? Raisa. Ya, kita doakan untuk teman kalian yang tidak masuk hari ini, semoga mereka cepat sembuh dan bisa kembali belajar bersama kalian lagi di sekolah ya. Untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang pelajaran PKN. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua murid. Silakan Gal. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amantu lakum dinakum wa amantu alaikum ni'mati wa raditu lakum mulul islami dinan wa nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah berilah aku ilmu dan kecerdasan yang bermanfaat. Amin. Baik. Nah, sebelum masuk ke pelajaran, kita menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa, dimulai pada hikmat 3. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Kasih sayang untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Kalian semua. Untuk menambah semangat hari ini, mari kita ice breaking dulu dengan tepuk semangat, oke? Tepuk semangat. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang permainan tradisional. Apa yang kalian ketahui tentang permainan tradisional? Engklek, apa lagi? Pinto, engklek, egrang, bakia, apa lagi? Pinto. Apa itu permainan tradisional? Permainan tradisional adalah aktivitas rekreatif tradisional nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun. Kaya akan budaya permainan, permainan ini dengan umumnya menggunakan aktivitas fisik, strategi, dan interaksi sosial dan pegawai. Ya, permainan tradisional adalah permainan yang menghibur. Permainan yang menghibur dan memiliki nilai. Seperti yang kalian lakukan di halaman sekolah itu kan ada apa? Lapangan yang dibuat untuk engklek ya? Untuk engklek. Nah, kalian permainan tradisional apa yang sering kalian lakukan ketika sekolah? Apa saja? Engklek. Apa lagi? Gani, suka permainan tradisional apa? Engklek. Berapa? Jumlah. Oh, kalau cuma namanya egrang ya, egrang. Apalagi, Ajis? Engklek. Udit? Sapintro atau lompat? Tali. Nah, di sini ada beberapa permainan tradisional. Ini permainan apa? Namanya? Bakia. Yang ini permainan apa? Kalau yang ini? Ini adalah gobak ya, atau sapintro apa? Atau engklek. Ini? Kelereng. Nah, dari semua jenis permainan ini tentunya itu memiliki perbedaan masing-masing. Dan di Indonesia kurang lebih ada sekitar 750 permainan tradisional yang ada di Indonesia. Itu sangat banyak. Dan berarti Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat banyak ya. Di sini aja udah ada beberapa 1, 2, 3, 4 dan itu masih jumlah yang sedikit ya. Nah, sekarang kalian di sini Bapak akan menyediakan video pembelajaran tentang kekayaan budaya Indonesia. Di dalamnya ada permainan-permainan tradisional yang akan kalian amati dan lihat di video tersebut. Nanti di lembar RPD yang akan Bapak bagikan, kalian isi satu permainan tradisional dan jelaskan apa yang kalian ketahui tentang permainan tradisional, kemudian jelaskan ya. Namun sebelum itu silakan keluarkan dulu alat-alat tulisnya beserta dengan bukunya, silakan. Sudah? Nah, baik lagi. Dari permainan yang ini, permainan bakia, ini membutuhkan berapa orang? 3 orang untuk satu kelompok atau satu grup ya. Yang lainnya juga ada 3 orang. Ini bisa 1, 2, 3 sampai 4 grup. 4 grup yang akan berbalapan dalam permainan bakia ya. Bisa dimengerti? Bisa. Kalian sudah pernah kan? Permainan bakia?
Ya. Ekran. Di sini ekran atau pakai apa? Pakai bambu. Pakai bambu yang dibuat ya. Di dalam permainan ekran apa yang harus kalian kuasai? Keseimbangan. Ya bagus, keseimbangan. Jadi dalam permainan ekran kalian harus menjaga keseimbangan badan kalian ketika menaiki bambu tersebut. Kemudian kalian bisa berlari ataupun berjalan sangat cepat. Dan itu cukup sulit, harus dilatih sering ya. Dilatihnya harus sering. Di sini juga ada apa tadi, gobang ataupun engklek ya. Ini juga sama kan, keseimbangan. Kita lempar batu, baru kita loncat dengan satu kaki, seperti itu kan? Ya. Nah ini permainan yang sering kita mainkan waktu kecil dulu. Bapak juga pernah waktu dulu main kelereng. Jadi kalau ke sekolah itu bawa kelereng banyak, simpan di saku. Sampai kalau jalan seperti ini, karena berat. Kalau banyak kelereng yang dibawa. Sekarang di rumah kalian masih ada kelereng tidak? Ada. Suka dipakai permainan enggak? Kadang-kadang. Ya. Jadi ini adalah beberapa contoh permainan tradisional yang kalian sering mainkan ya. Termasuk tadi apa? Sapintron. Sapintron itu permainan yang bisa dimainkan oleh semua orang, tapi biasanya yang sering memainkan permainan tersebut adalah perempuan, ya. Nabila ya, seperti Nabila, terus siapa lagi? Naila Hasan, Alia, ya. Nah, kita kembali ke video pembelajaran. Di sini ada satu video pembelajaran tentang permainan tradisional. Untuk penjelasannya ada di modul kurikulum merdeka. Nanti Bapak akan bagi 3 kelompok, kalian akan dikasih alfabet, kemudian kalian isi dari pertanyaan yang ada di alfabet tersebut ya. Sekarang kalian amati dulu video pembelajaran berikut. Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bita Online. Bagaimana kabar semua? Semoga kemarin kalian belajar untuk sehat, berkat ceria, dan tentunya pada semangat lagi belajarnya. Nah, karena sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di-subscribe dulu ya agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bita Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran pendidikan Pancasila untuk kelas 3 kurikulum merdeka bab 3 berbeda itu pindah di bagian topik B yaitu kekayaan budaya Indonesia di halaman 106 sampai dengan 110 di buku kalian. Sekarang apakah anak sudah siap? Kalau sudah siap, kita langsung saja mulai pembahasannya. Simak dan perhatikan baik-baik ya. Mari kita mulai bab 3 berbeda itu indah. Ayo membaca. Anak-anak, tata kalian permainan tradisional, yaitu salah satu kekayaan budaya Indonesia yang menghibur dan memiliki nilai. Berikut ini. Jadi permainan tradisional itu apa? Permainan tradisional itu adalah kekayaan budaya Indonesia sebagai salah satu permainan yang menghibur dan memiliki nilai. Di sini kan ada permainan kelereng. Permainan kelereng adalah permainan tradisional yang mendunia. Bermain kelereng cukup mudah. Jenis-jenis permainan kelereng ada banyak. Di antaranya ada kelereng lingkaran, kelereng segitiga, kelereng lubang, kelereng garis dan lain sebagainya. Jadi jenis permainan yang bisa dibawakan dalam permainan kelereng itu ada banyak ya. Tapi yang umum sering kita lakukan adalah permainan kelereng yang apa tadi? Yang lingkaran kan? Jadi disimpan banyak di kelereng di lingkaran tersebut, lalu kita lempar satu kelereng untuk bisa mengenai kelereng yang ada di lingkaran tersebut, seperti itu kan? Nah, itu salah satunya. Ini ada beberapa contoh permainan tradisional di Indonesia. Yang pertama, permainan kelereng. Permainan kelereng adalah permainan tradisional yang mendunia. Bermain kelereng cukup mudah. Jenis-jenis permainan kelereng ada banyak, yaitu diantaranya kelereng lingkaran, kelereng segitiga, kelereng lubang, kelereng garis, dan lain sebagainya. Nah, kita perhatikan di gambar ini ya, ini anak-anak sedang bermain kelereng di lapangan. Kemudian permainan yang kedua yaitu layang-layang. Nah, ada juga layang-layang. Tadi tidak disebut ya. Layang-layang. Biasanya main layang-layang di mana? Di sawah atau di lahan yang cukup luas, terbuka, di lapangan ya. Lapangan. Layang-layang terbuat dari apa? Bambu yang disulut sedemikian kecil, kemudian di apa lagi? Kertas apa? Kertas. Ya, kertas terus pakai apa lagi? Nah, pakai layang, pakai benang. Kemudian untuk talinya pakai apa? Pakai tali nilon ya. Itu tali nilon namanya. Tali nilon. Terus kita terbangkan di area yang lebih luas, area lapangan ya. Layang-layang bisa terbang karena apa? Angin. Ya bagus. Cara memainkan layang-layang adalah layang-layang diikat oleh tali kendur atau benang, lalu diterbangkan dengan memanfaatkan angin dengan cara menarik atau mengulur kendur atau benang layang-layang. Nah, layang-layang ini diterbangkan dengan memanfaatkan angin, seperti yang ada di gambar teman kita sedang bermain layang-layang. Nah, ini namanya apa? Nomor tadi atau apa tadi? Sapintron ya. Kita katakan kalau ini adalah Nabila. Siapa lagi? Raisa sama Naila. Ini lagi main sapintron ya, 3 orang ini. Yang ketiga yaitu sapintron. Permainan sapintron bisa dimainkan seorang diri atau beramai-ramai. Jika dimainkan seorang diri, pemain bisa memegang ujung karet dengan kedua tangan, kemudian memutarnya ke atas dan ke bawah.
Namun, jika dimainkan beramai-ramai, maka harus ada 2 orang pemain yang bertugas memegang ujung karet dan memutarnya. Para pemain harus melompati karet tersebut secara bergiliran. Jika seorang pemain terkena karet saat melompatinya, maka ia dianggap kalah dan digantikan oleh pemain yang lain. Oke, selanjutnya yaitu egrang. Cara memainkan egrang membutuhkan keterampilan dan keseimbangan tubuh. Saat bermain, pemain harus menaiki tongkat bambu dengan kedua kaki, lalu menggerakkannya dengan menggunakan kaki egrang. Nah, seperti gambar ini ya, teman kita sedang bermain egrang, yaitu Kembali ke video pembelajaran kita kali ini. Ya, tadi adalah contoh permainan tradisional. Ada apa saja? Ada layang-layang, apa lagi? Egrang, apa lagi? Sepitong, engkleng, permainan kelereng, bakia, banyak ya. Nah, sekarang Bapak telah menyediakan AKPD untuk kalian isi. Di AKPD ini kalian menyebutkan satu permainan tradisional dan jelaskan ya dari permainan tradisional tersebut. Nah, kita akan bagi 3 kelompok karena di sini ada 11 orang, berarti satu kelompok ada yang 3 orang ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Ini untuk kelompok 1. Silakan posisinya kembali. Kelompok 3 untuk rapat.
Sejak zaman atau kami lima dana sudah kan batu atau ramean yang lain disebut nanti misalnya diizinkan judulnya dia baca ya permainan ini adalah permainan tradisional dan gerakan melompat pada bola di bidang
Permainan itu mulai dikenal sejak zaman Belanda. Permainan menggunakan batu atau keramik berukuran 5 cm yang buat dan berbentuk batu atau keramik. Permainan Sudah? Belum? Sudah? Ya, silakan kembali ke tempat dulu. Kembali ke tempat dulu sana. Kembali ke tempat. Sekarang udah ya? Nah, sekarang presentasi dari tiap kelompok. Dimulai kelompok 1, silakan. Hasan, silakan. Kelompok 1, apa permainan tradisionalnya adalah eklek, apa soalnya? Ya, terima kasih tepuk tangan kelompok 1. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Dalam. Sabitro. Ya, terima kasih tepuk tangan kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Permainan egrang dapat ditemui di berbagai daerah dengan penyebutan nama yang berbeda, seperti di Sumatera Barat dikenal dengan nama tengkak. Permainan egrang populer di daerah Jawa Barat, sehingga permainan egrang dikenal sebagai permainan tradisional khas Jawa Barat. Bermain egrang membutuhkan 2 buah bambu yang berukuran sama besar, kurang lebih 2-3 meter. Ya, terima kasih kelompok 3. Nah, jadi semua kelompok melakukan presentasi. Dari semua kelompok, kalian telah menyebutkan beberapa permainan tradisional yang ada di Indonesia ataupun di khususnya yang ada di Jawa Barat ya. Di antaranya tadi ada egrang, terus ada apa lagi tadi? Eklek, ada juga apa lagi? Sapinrong. Nah, pertanyaan Bapak, permainan sapinrong alatnya menggunakan apa? Menggunakan apa? Karet.
karet yang disatukan menjadi membentuk tali. Nah, kalau permainan egrang membutuhkan alat apa? Egrang. Bambu. Layang-layang? Bambu, keras, dan tali kan? Permainan egrang membutuhkan apa? Batu ataupun keramik ya, dan juga tempat area yang cukup untuk membuat lapangan egrangnya ya. Nah, seperti itu untuk materi pada hari ini. Bapak rasa kalian sudah menguasai untuk materi yang disampaikan hari ini. Sebagai bentuk syukur kita atas terlaksananya pembelajaran hari ini, sebaiknya kita mengucap hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Dan untuk menutup pelajaran hari ini kita akan berdoa dipimpin oleh ketua murid. Silakan. Siap memberi salam.